Sekarang masuk mulai pada yang kita akan kita bahas. Zakat yang wajib, maaf, sedekah yang wajib. Ada berapa ini? Ada dua. Zakat fitrah dan zakat mal. Bolehlah satu, nanti zakatnya dibagi dua lagi. Zakat fitrah dan zakat mal. Sebetulnya Bu, ya Allah, ini cara yang luar biasa yang dibuatkan oleh syariat kita untuk membersihkan diri kita, ya, membersihkan harta kita, membersihkan diri kita. Ya Allah, dibikinkan kewajiban sholat yang setiap 5 waktu itu penghapusan dosa. Orang yang berwudu pun, ya, setiap wudunya tetesan airnya au ma'a qatril akhir minal ma, atau tetesan air yang terakhir menjadi penghapusan. Jumat ke Jumat, asal ketemu Jumat menjadi penghapusan. Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan lain penghapusan dosa dari jiwa kita kan kepada Allah. Harta pun begitu. Ya, maka zakat fitrah itu menyucikan diri kita. Yang itu Masya Allah Bu, kalau dihitung setahun berapa cuman. Nah, zakat fitrah pun jangan terpaku kepada 2,5 kilo atau 3,5 liter. Karena aturannya nggak pakai liter atau kilo Bu. Iya, aturan itu pakai apa? So. Maka ada tuh ya orang yang jual tuh, atau mud. Satu so' itu berapa mud? Ada orang yang mereka itu jual alat untuk menakar barang zakat, komoditi zakat. Ya. Dan zakat itu dibayarkan, zakat fitrah pakai apa? Bukan beras, bukan gandum, makanan pokok. Iya, di sini. Apakah Rasul pernah bayar zakat pakai beras? Apalagi beras Cianjur? Nggak pernah. Rasul bayar zakat pakai beras Cianjur. Enggak. Berarti ini maknanya apa? Tidak semua yang tidak dilakukan Rasul itu menjadi tercela, terlarang, bid'ah semuanya. Berarti kalau kita bayar zakat pakai beras, bid'ah itu. Rasul nggak pernah pakai beras. Begitu kan? Karena kembalinya bukan beras, tapi makanan pokok. Kenapa Rasul pakai gandum? Makanan pokoknya kan? Kalau nggak gandum, kurma. Lah sekarang, karena betul-betul mau mengikuti Rasulullah, bayar zakat pakai gandum atau pakai kurma. Ada yang makan nggak? Kurma dimakan lah. Tapi kalau sebanyak itu pun sama aja. Ya. Saya kurma ini nggak pernah beli. Tapi di kulkas selalu ada. Ya karena kalau jamaah beli, nih Ustadz mangga. Oh mangga sih, bukan kurma Bu. Ya. Kurma ya kan? Ya. Itu saja bagi kami yang doyan, tetap kan beda cara makannya seperti makan yang setiap hari gitu kan. Ya. Iya kan? Dan nggak semua orang, nggak semua anak kita senang sama kurma. Kecuali tambahin susu kurma. Itu pun nggak semua suka. Tapi kalau beras kemudian dijadikan nasi, semua orang pasti makan nggak? Karena makanan maka nanti bisa yang namanya bayar zakat pakai jagung. Jika memang makanan pokoknya jagung. Nah, dulu menakarnya dengan ini mud nih. Tapi tangan saya sama tangan ibu beda apa sama? Disitulah maka para ulama berijtihad. Apa itu ijtihad? Badlul wus'i, mengerahkan segala kemampuan dari keilmuan yang dimilikinya untuk menentukan hasil hukum. Keluar dalam mazhab Syafi'i dikonversikan menjadi 2,5 kilo atau 3,5 liter. Tapi ini nggak mutlak, hanya dipahami dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada yang 4 liter, bukan 3,5. Ada yang 4, sekian. Artinya apa? Nanti kalau bayar zakat jangan dipas-pasin. Ya, lebihin. Termasuk bukan kita bersuudzon, karena saya pernah menemukan nanti menjelang bayar Idul Fitri, bayar zakat itu ada kemasan-kemasan beras yang sudah dikemas. Beras zakat 3,5 liter
silahkan ditimbang dulu, Bu. Sebelum diserahkan ke masjid. Bener nggak 3,5 liter? Karena kalau memang di bawah itu, ini masalahnya takaran Imam Syafi'i ini, kalau nggak salah yang paling rendah ya. Nanti saya buka lagi kitab ya. 3,5 liternya kalau nggak salah paling rendah, atau ada yang 2, berapa ya? Allahu a'lam, saya lupa. Ya, saya nggak berani mengucapkan, takutnya salah ya. Karena ini ilmu ya. Jangan sampai nanti menyampaikan sesuatu yang tidak tepat. Yang jelas ini bukan mutlak harus 3,5 liter atau 2,5 kilo. Lebih baik dilebihin. Dan yang namanya zakat, Bu, tolong berikan yang paling bagus. Nggak usah bicara mahal. Kenapa? Setahun itu pun buat bersihin siapa? Kita. Ibu beli sabun yang mahal apa yang murah? Beli sampo yang mahal apa yang murah? Beli skincare. Belinya sasetan. Kayak mau berenang. Kadang-kadang untuk diri kita, ya ibu aja mau kajian, penampilannya berpenampilan bagus atau pakai baju yang paling jelek. Tiap kali mau ngajian tuh buka baju pakai yang mana ya? Ini jelek, ini jelek, ini jelek, ini jelek. Ulillah bisa. Menikul lama. Tapi giliran dari Al-Furqan disampaikan, ibu-ibu silahkan yang mau menyumbangkan pakaian yang masih layak pakai untuk kebutuhan ini. Jadi bagus semua, Bu. Yang tadinya jelek, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ya, itu cerita istri saya, Bu. Insya Allah di sini juga sama. Ya, Masya Allah. Giliran yang udah robek-robek, jelek-jelek, ini kasih aja nih, kenapa udah sobek? Padahal jangan kita memberikan sesuatu yang kita saja kalau diberikan memicingkan mata gitu katanya ayatnya kan. Nah, zakat ini ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu ada kepastian bayarnya kapan? Yang jelas sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id ya. Jadi boleh dia bayar di 10 hari terakhir Ramadan, menjelang sholat Id. Yang jelas dia harus sebelum. Apakah harus terkoordinir atau boleh pribadi? Jelas dua-duanya boleh. Kalau sekarang karena ada lembaganya. Sekarang ada koordinatornya. Kalau dulu mungkin mereka nggak punya koordinator. Jadi bayarkan masing-masing. Jadi boleh. Iya. Yang kedua, zakat mal. Saya belum bicara kepada peruntukannya. Zakat mal ini beda sama zakat fitrah. Kalau zakat mal itu tidak dikeluarkan harus ketika Ramadan. Tidak. Tapi umumnya orang sekalian dah bayar zakat mal. Entar dulu. Ada aturannya, Bu, namanya zakat mal. Iya. Kalau zakat mal nggak ada aturannya. Selama masih punya duit, lanjut. Zakat mal. Kalau zakat mal syaratnya 1, milkut tam. Harta itu milik kita sendiri. Bukan hasil daripada joinan orang. Saya lagi usaha nih, bagi hasil. Keuntungannya langsung dizakatin. Tidak boleh. Lihat dulu harta kitanya berapa. Yang kedua, saya tanya. Bu, ibu punya mobil di rumah. Mobil-mobil tahun 90-an. Kira-kira pasarannya harganya berapa itu? Mau tahu? Kalau tahun 90-an mungkin di bawah 50. Ada yang mungkin 70 lah. Ibu jual 70. Langsung punya duit 70 juta. Berapa zakatnya? Udah ibu jual, dapat duit 70 juta. Berapa zakatnya? Nah, itu jawabannya. Nggak ada zakatnya. Maksudnya apa? Nggak selamanya kita megang duit banyak langsung keluar zakat. Itu yang harus dipahami. Kalau ibu mau keluarkan dalam bentuknya sedekah, silahkan. Itu urusan yang berbeda. Karena zakat ini tadi apa? Sedekah wajib. Namanya wajib, kalau nggak dikeluarkan dia menjadi
dosa. 80 juta saya naikin, dapat keluar duit 80 juta. Berapa zakatnya? Tetap belum ada. Kenapa? Kembali kepada dua kaidah selanjutnya. Satu, mencapai nisab. Nisab itu berapa? 85 gram emas. Kalau harga emas sekarang berapa? Anggaplah 1 juta. Berarti kalau 85 gram berapa? Dikonversikan, kurang lebih dia punya uang 85. Tapi ada syarat ketiga, haul. Duit itu sudah mengendap dan kita pegang selama 1 tahun penuh. Di tahun Hijriyah, hitungannya pakai Komariah. Ya. Jadi, tidak selalu orang punya duit. Karena pertanyaan nih, Ustaz, saya jual mobil nih, laku 80 juta, zakatnya berapa ya? Nggak ada. Lah masa nggak ada? Emang ada. Kenapa? Karena belum masuk syarat. Meskipun kalau dia mau mengeluarkan, boleh nggak? Anak kecil yang balik sudah wajib sholat belum? Kalau dia mau sholat, boleh nggak? Ya boleh. Yang belum balik sudah wajib puasa belum? Belum. Kalau mau puasa boleh nggak? Berpahala nggak kira-kira? Insya Allah berpahala, Bu. Dia belum wajib puasa, tapi kalau berpuasa insya Allah sama kayak orang yang punya duit tadi. Dia belum wajib, bahasanya belum wajib. Ya. Terus nanti mengikuti pengeluaran zakatnya lewat apa? Ya. Ada yang berpendapat kalau zakat penghasilan, ini salah satu contoh nih. Apakah setiap penghasilan itu langsung keluar zakatnya? Tergantung. Ikuti pendapat yang mana? Ada 2 pendapat di sini. Ya. Yang pertama, kita hitung dulu. Kalau gaji dia dalam 1 bulan dikumpulkan dalam 1 tahun dan sisanya masih mencapai nisab, wajib keluar zakat. Sekarang kalau gaji dia 7 juta, masuk nggak kira-kira? Tergantung, Bu. Kalau 7 juta, pengeluaran 8 juta, ada zakatnya nggak? Minus kok. Gajinya 7 juta, sisanya sih jadi jualan. Kalau jualan kira-kira apa namanya? Selalu sama nggak? Beda-beda. Ya. Nah sekarang kalaupun misalkan 7 juta dikalikan 12 berapa? 84 ya. 84 itu sebenarnya belum masuk kan? Itu belum keluar dari kebutuhan harian. Tapi ada yang berpendapat tadi itu zakat profesi ini kan nanti menyamakan dengan apa? Dengan pertanian kan? Karena ayatnya jelas, wa ati haqqahu yauma hasadih, dan keluarkanlah hak daripada penghasilan itu yauma hasadih, hari panennya. Nah, panennya orang kerja itu kapan? Pas gajian. Orang mengambil kesimpulan dari situ. Setiap gajian maka keluar. Padahal itu bisa jadi belum masuk pada kategori. Ya. Kadang saya suka heran, Bu. Saya menerima titipan-titipan zakat mal. Tapi habis itu saya kadang-kadang saat saya titip ya zakat sama infak, nggak mau, Bu. Karena terus saya bingung untuk membaginya. Zakatnya berapa? Infaknya berapa? Karena kalau infak bebas, Bu. Saya tinggal telepon bendahara sekolah. Bu, yang nunggak-nunggak 4, 5, 6 bulan habisin. Tapi kalau zakat, nggak berani kayak gitu. Kalaupun dia nunggak, wali kelasnya harus saya kirim dulu ke rumah. Cek orang tuanya kerja apa. Masuk asnaf atau tidak. Karena nggak bisa kecampur. Makanya keropak pun biasanya bisa pisah. Zakat, infak, sodakoh. Atau infak sama sodakohnya disatuin. Kenapa? Karena kalau infak sama sodakoh bebas buat siapa saja. Tapi kalau zakat ada aturannya. Contoh, infak.
sebenarnya kalau infak paling utama ke siapa? Al-Baqarah 215. Buka. Al-Baqarah 215. Ini kata Quran. Halaman kiri bawah, 2 ayat paling sebelum bawah. Nah, coba baca terjemahnya, Bu. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan. Hendaknya diperuntukkan dari kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan atas hubungan Allah Maha Mengetahui. Ini kaidah infak atau sedekah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, madza yunfiqun? Apa nih atau ke siapa nih mereka harus mengeluarkan infak? Qul ma anfaqtum min khairin. Khair di sini bukan baik ya, Bu. Khair di sini artinya harta. Kayak surat Al-Adiyat. Manusia itu untuk urusan harta lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al-Adiyat ya. Dan manusia kalau urusan harta, waduh, nggak ada saudara dah. Nggak ada temen dah kalau urusan harta. Betul ya? Lasyadid. Ya. Falil walidaini, maka justru yang pertama kepada siapa? Kedua orang tua. Ini saya biasanya sampaikan di nasihat pernikahan. Yang baru semangat-semangatnya nikah. Selagi di matanya pokoknya yang lagi indah tuh istrinya. Tolonglah kalau kamu gaji pertama jangan langsung dikasih ke istri semua. Ibumu itu loh yang melahirkanmu. Gak dapat apa-apa. Padahal kalau ibumu nggak pernah minta ya. Tapi kalau dikasih sering menolak. Dan ketika nerima, doanya Bu langsung murodul, Bu. Nggak bakal menerima. Kadang juga bilang, tolonglah terima. Ini justru kita biar, berkah. Pasti doanya tuh Masya Allah. Jadi kalau kita emang niat memberikan, sedekah atau infak, jangan dulu kemana-mana. Orang tua. Kemudian, wal aqrabin, kerabat. Apalagi kalau kerabat, kalau orang tua nggak boleh ya masuk asnaf zakat ya, nggak boleh bayar zakat ke orang tua, nggak boleh. Suami bayar zakat ke istrinya nggak boleh. Kenapa? Karena orang tua dan istri menjadi tanggungan orang tua, jadi tanggungan anak. Lihat orang tuanya miskin, bayar zakat buat orang tua, nggak boleh. Tapi istri boleh bayar zakat ke suami. Kenapa? Karena suami bukan tanggungan istri. Kata istrinya ke suami, "Pak, Bapak hari tambah miskin, Pak. Sini. Suami dizakatin, Bu." Ya Allah. Ya boleh sih. Coba kalau kayak begitu, ya Allah, kemana harga diri suami itu? Suami dizakatin. Kalau masalah boleh, boleh. Kenapa? Karena suami bukan tanggungan istri. Ya, Bu, kata suaminya, tahun ini Bapak kayaknya agak sulit bayar zakat. Tenang, Ibu yang zakatin. Zakat Ibu, anak-anak semua kami bayar buat Bapak. Aduh, karunya amat ya. Aduh, bingung begitu, cita-cita pengen punya istri 2. Liur. Itu kalau masalah boleh. Ya. Cuma kalau ada istri kayak gitu kasih tahu saya. Aduh, kayaknya suaminya mau curhat kalau kayak gitu. Ya. Tapi karena memang suami itu bukan tanggungan istri, jadi boleh, namanya zakat nggak boleh kepada yang ditanggunginya. Wal baru wal yatama wal masakin wabnis sabil. Yang 3 ini masuk juga dalam kategori asnaf zakat. Nah, kalau zakat kepada siapa? Baik zakat fitrah atau zakat mal,
hanya boleh diberikan kepada orang-orang tertentu. Surat At-Taubah ayat 60. Sok dibuka dulu. Surat At-Taubah ayat 60. 60. Bentar, sebelum dibaca, saya jelasin dulu. Jadi ibu-ibu di sini, kalau memang ada yang menjadi koordinator pengumpulan zakat mal, maka harus jelas ini benar zakat atau bukan. Ditanyain. Apalagi misalkan saya titip zakat, misalkan gini aja Bu, kalau 2,5, kalau kita ikutin pakai nisab, pakai ketentuan emas ya, kalau harta emas tadi berapa ininya kadar zakat yang harus keluar? 2,5%. Sekarang tolong bantu saya Bu, 100 juta 2,5% berapa? Nih 200 dari 10 dari 100 juta. Coba pakai kalkulator dah. Bener nggak biar pakai kalkulator? 2,5 juta kan? 2,5 juta kan? Makanya kadang saya nggak mau nerima kalau ada orang yang nitip zakat 5 juta. Nah, zakatnya aja 5 juta, berarti hartanya itu yang mengendap di atas 200 juta. Gitu kan? Logikanya gitu kan? Apalagi pernah saya Bu nerima pemberian zakat 10 juta. Khawatirnya orang ini tidak paham gitu maksud saya Bu. Itu nggak sepenuhnya zakat. Tapi dibahasakan zakat yang dalam arti ingin membersihkan hartanya. Karena kalau benar zakat, ini pengumpul zakat ini harus betul-betul memberikannya sesuai asnaf. Ya. Saya di rumah ada banyak dompet. Ngepos-posinnya. Terakhir nerima zakat 3 juta. Ini kalau zakat saya berani nyimpen agak lama Bu. Maksudnya agak lama itu 6 bulanan. Karena kita ngeluarkannya hati-hati. Ada yang infak, sedekah tuh. Bu Tuti masuk terakhir juga sama 3 juta. Bebas. Kita sebar. Langsung yang bulan lalu, minggu lalu nih ke para yang jompo-jompo tuh. Ya. Di belakang Yasmin itu kan masih ada kampung tuh masih jahit. Mbah itu 50 orang juga kalau mau didatengin bisa dapat 50. Bu Amroh yang nggak punya kaki tapi dia ngasuh berapa cucu. Nur yang terakhir wafat Nur itu ditinggal oleh orang tuanya, diasuh sama neneknya. Udah umur 20 tahun nggak bisa jalan, yang gendong mandiin sebagai neneknya. Nur, Kekes. Kemudian saya nggak nama-namanya nggak selalu ingat. Ada yang saya ingat nenek Upin Ipin karena kembar. Ada yang saya bilang nenek Pikun. Karena udah nggak ingat siapa-siapa. Yang ngasuh anaknya sakit, gulanya 500-an. Iya. Kayak kemarin sepertinya papa nyisa pampers banyak, aman. Sebarin lagi yang butuh-butuh itu kan. Nah, ini kan kalau untuk kategori asnaf banyak. Di tengah saya yakin di Cilebut sini juga kan biasa ada penyangga-penyangga kampung-kampungnya itu. Kalau jalan pagi coba ke situ. Biasanya jomplang, Bu. Di sini rumah-rumah bagus, belakangnya ada. Nah, kalau zakat kita bisa masuk ke situ. Tapi ingat tuh, tadi harus ketika yang menerima ini dia harus paham betul ini benar zakat apa enggak. Ya. Karena kalau zakat itu hitungannya tadi itu syaratnya itu. Jangan asal punya duit langsung dikeluarkan zakat. Karena ada ketentuannya. Yang pertanian saja tergantung tuh dia mau pakai hujan atau pakai irigasi kan keluar zakatnya beda. Ada yang 5%, ada yang 10%. Iya kan? Masalah emas juga dibahas. Hanya Imam Malik, Bu. Ini emas yang di sini emas yang mana sebenarnya? Emas Jawa? Emas batangan atau emas yang dipakai? Hanya pendapat Imam Malik yang menyatakan emas-emas yang dipakai itu ada zakat, itu pun sekali. Berapapun jumlahnya. Tapi mayoritas berpendapat emas ini emas yang tersimpan yang tidak dipakai. Jadi Bu nggak perlu menimbang kalung, cincin,
gelang, gigi, timbang dulu nih. Bukan, tapi emas yang memang tersimpan. Ya, dan dia harus ada ketentuan. Maksudnya wajib zakat itu jika memang ya kayak tadi kan, kalaupun dia mengeluarkan segitu dan dia niatkan zakat, tidak masalah. Gitu kan? Karena tadi tuh, meskipun sebetulnya zakat itu ada ketentuannya, gitu kan? Cuman kalau dia mengeluarkan itu, maka hakikatnya dia sebetulnya belum wajib zakat. Belum wajib, gitu ya. Belum wajib. Maka pengelola ini dia harus paham tentang asnaf zakat. Tuh, ada berapa? An-Nur apa? Atau bait 60 ya. Innamas shadaqat. Ini innama nih. Innama itu harfun lil hasr. Saya mudah contohkannya, Bu, nanti kita cucurak di Sabu Haji. Nanti, nggak tahu nantinya, pokoknya nanti lah. Mau cucurak sendiri kayak nggak apa-apa. Di sana itu boleh makan sepuasnya. Ada syaratnya nggak? Satu, jangan betah-betah banget di situ. Dari pagi sampai sore nggak boleh. Maksimal 90 menit. Dua, nggak boleh dibungkus. Bangkrut, Bu. Bawa Tupperware. Lumayan buat seminggu. Nggak boleh. Itu namanya innama tuh. Huruf untuk membatasi. Iya. Jadi ibu boleh makan di sini, ambil sepuasnya yang bisa dimakan. Meja nggak usah. Bisa dimakan tuh. Yang bisa dimakan ambil. Boleh. Tapi tidak lebih dari 90 menit. Ini pun sama. Harta yang dikumpulkan boleh dikeluarkan. Tapi hanya kepada orang-orang ini saja. Satu, lil fuqara. Innamas shadaqat lil fuqara. Siapa itu fakir? Dua dulu deh. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakini. Apa bedanya fakir sama miskin, Bu? Miskin itu bisa jadi dia punya gaji, Bu, tapi nggak cukup. Ya, dia penghasilan 1 juta saat ini dengan anak 3, cukup nggak? Nggak. Meskipun dia punya mobil, bisa diartikan dia miskin, Bu. Kita jangan suudzon, bisa jadi mobilnya dulu dari orang tuanya. Atau dulu dia saat lagi berjaya, gitu kan? Ini ngambil BLT pakai mobil. Gak tepat sasaran nih. Belum tentu. Belum tentu. Lah iya. Bisa jadi dia menjaga satu-satunya harta yang dia miliki, mobilnya, buat dijadikan sebagai driver online. Iya kan? Driver online. Dan itu pun belum tentu mencukupi, Bu. Belum tentu mencukupi. Punya motor, mau ngambil BLT kok pakai motor, mana motornya bagus lagi. Bisa jadi harta dia tinggal punya motor itu yang digunakan sebagai driver online. Jangan seudon. Dulu memang teman-teman yang kami kumpulkan nih untuk tim kurir, itu saya mengumpulkan teman-teman SMP yang lagi di ojol-ojol, ya, termasuk yang kemarin ngantarkan ke rumah ibu, teman SMP saya. Kita kelola teman-teman SMP yang di ojol siapa aja, kita berikan peluang-peluang nih. Jadi saya buka jasa kurir yang namanya DB Express, ya. Itu bisa untuk diperbantukan ngantar jemput anak, sekolah, apa segala macam. Semua full ke mereka. Saya hanya numpang brandnya saja, DB Express saja. Dapur Berkah Express. Kita bikinkan jaket. Ya. Itu meskipun punya motor, belum tentu mereka itu cukup. Tapi namanya fakir, boro-boro punya gaji, Bu. Serabutan dia. Serabutan. Nggak punya apa-apa, ya dapat syukur, nggak dapat alhamdulillah. Nanti anak saya makan apa dan segala macam.
Ini bukan dari penampilan, bukan dari pekerjaan. Karena sebetulnya tidak semua orang yang berpenampilan miskin beneran miskin. Kayak siapa? Maaf ya, para pengemis. Kita tahu ada namanya kampung pengemis. Ya, mereka yang menjadikan pengemis sebagai mata pencaharian itu haram, nggak boleh sebenarnya, Bu. Nggak boleh meminta-minta kecuali 3 syarat. Kalau untuk mengumpulkan harta nggak boleh. Ya. Makanya Imam Prof Didin pun, Ustaz Didin tuh menganjurkan kalau mau bersedekah mending masukin masjid. Jangan memberikan kepada yang minta di tengah jalan, khawatir mereka tambah manja digituin. Kecuali memang kita tahu mereka punya kebutuhan. Gitu ya. Ya, kebutuhan misalkan kan, tapi sukanya saya suka lihat malah orang yang buntung tuh pakai ini, dia malah jualan tisu, masih bagusan begitu. Mending ngasihnya begitu. Udah sepuh, udah tua masih jualan apa? Yang mangga sama kacang sama apa tuh, ada itu. Ada satu orang yang di jembatan situ juga kita itu masuk di niat kita tiap bulan. Udah tua banget. Ya Allah masih semangat jualan. Dan hebatnya beliau ketika Ramadan puasa. Makanya kita masukin dalam orang yang selalu menerima ini dari kami. Puasa beliau. Salatnya hebat. Lil fuqara wal masakin wal amilin mu'allafan wa alimin. Yang ketiga. Hah? Artinya setelah orang miskin apa? Wal amilina 'alaiha. Amil. Siapa sih amil tuh? Amil ini kenapa dia dapat 1/8 daripada pengumpulan zakat? Karena tugas amil ini bukan hanya ketika Ramadan. Harusnya nih, amil ini kan ayat tentang zakat itu jelas. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari harta mereka yang digunakan sebagai zakat. Jadi namanya zakat mah kudu disamper, Bu. Jadi amil teh bener paham. Bulan ini siapa yang saya datengin? Oh, si ibu ini punya kontrakan banyak nih. Dia tiap bulan penghasilannya pasti melebihi daripada nisabnya, sehingga kalau dikumpulkan setahun, oh tahun lalu beliau bayar bulan ini diatengin, Bu, mana zakatnya? Jemput bola. Maka saya ikut pendapat para ulama yang menyatakan bahwa yang menunggu di masjid itu bukan amil tapi panitia pengumpulan zakat. Yang sebaiknya tidak diberikan dari pengumpulan zakat tapi dari kas DKM aja. Karena khawatirnya mereka nggak masuk asnaf. Tapi ada yang berpendapat mereka tetap dikategorikan amil. Ya. Meskipun 1 bulan tuh ya. Bapak, Ibu yang membayar zakat, silahkan ditunggu setelah sholat asar atau setelah sholat tarawih, gitu kan? Nunggu. Karena seharusnya namanya amil ini menjemput bola, gitu kan? Seharusnya. Maka dia mendapatkan 1/8 bagian. Cuman kan sekarang jarang orang sudah melakukan amil itu yang aktivitasnya begitu. Lihat ke orang juragan sembako, dicatat nih, dia katakanlah tahun lalu sudah saya ambil di bulan Zulqa'dah, maka tahun depan Zulqa'dah datang lagi, Pak Haji, zakatnya. Yang ini di bulan Muharram, datengin lagi tuh. Karena setiap 1 tahun dia keluarnya kan. Ya. Sebenarnya kayak zakat penghasilan yang mau dia keluarkan tiap bulan pun kalau dihitung nanti 1 tahun kan sama sebenarnya. Gitu ya. Maka sebetulnya memang zakat itu sekali dalam 1 tahun. Haul. Ya. Kemudian siapa setelah itu? Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf. Kenapa mu'allaf masuk asnaf zakat? Karena biasanya orang yang sudah keluar dari ajaran mereka itu dibekukan, mereka nggak bisa mendapatkan ini, diputus dari keluarganya. Meskipun satu sisi kadang ini menjadi sebuah alasan. Orang pengen dapat sesuatu, dia kemana-mana menjual sertifikat
Mu'alaf. Maaf, yang disebut mu'alaf ini yang baru masuk. Ibu mu'alaf. Mu'alaf. Kapan? Tahun 85. Udah nggak mu'alaf judulnya, Bu. Nggak ada batasan sebetulnya. Tapi selama dia memang belum mendapatkan sesuatu gara-gara dia itu masuk Islam, dia masih berhak menerima zakat. Katakanlah kalau misalkan sudah 3 tahun, 5 tahun, dan dia sudah cukup hidupnya, dan malah dia jangan bilang saya mu'alaf, saya Islam sekarang. Jadi mu'alaf itu nggak ada batasannya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Ya. Tapi dampak yang dirasakan gara-gara mu'alafnya sampai kapan dia menerima, itu masih bisa dia. Ya. Tapi namanya mu'alaf itu kan orang yang kalau kita artikan kan yang memang baru saja masuk Islam. Jadi sebenarnya kalau sudah 10 tahun udah nggak dapat lagi dia zakat tuh. Ya. Awas jangan disalahartikan ya. Nanti gara-gara ungkapan ini ada mu'alaf yang benci sama saya nih. Gara-gara Ustadz ceramah di situ saya nggak dapat zakat pun ini. Padahal tahun 90 masuk Islamnya. Wafir riqab, atau untuk membebaskan budak, nggak ada sekarang. Terus wal gharimin. Nah, kalau gharimin malah bisa jadi banyak sekarang nih. Covid itu menghancurkan sebagian orang, tapi sisi lain meninggikan sebagian orang. Gara-gara Covid kita kenal semua yang sifatnya sosial media. Berapa banyak orang yang sekarang penghasilan lewat sosial media. Kreator, konten kreator. Itu gara-gara Covid, Bu. Kita nggak kenal Zoom kan kalau nggak ada Covid. Kita nggak kenal Google Meet kalau nggak ada Covid. Kita nggak kenal daring kalau nggak ada Covid. Tapi yang punya hotel, yang punya ini travel, saat itu, dampaknya. Ada yang sampai hancur. Maskapai saat itu. Ya. Atau yang memang nggak dipakai, yang sebelum Covid nggak dipakai itu. Ya intinya sampai dia bangkrut, Bu. Sampai dia bangkrut, orang terus punya banyak utang, maka orang ini boleh menerima selama hutangnya bukan hutang karena maksiat. Ya. Hutangnya bukan hutang karena maksiat. Kalau hutang karena maksiat masih diperselisihkan para ulama. Contohnya apa? Dia kebiasaan gaya hidupnya hedon sehingga pakai kartu kredit, pinjol. Ya, maka ada yang berpendapat ini tidak boleh karena termasuk dari antara maksiat. Meminjam dengan skema-skema yang dilarang oleh agama. Wa fi sabilillah wa ibni sabil, dua lagi ya. Fi sabilillah, orang yang di jalan. Kalau sekarang siapa yang orang yang diartikan di jalan Allah? Ustadz kampung, kiai-kiai kampung yang ngajarkan karena keikhlasan tidak minta tarif bisa masuk ke situ. Tahun berapa ya sebelum Covid? Menjelang malam takbiran saya baru pulang. Dikabarkan istri saya, oh itu ART di rumah. Manggil saya kan, tahu dari kecil saya itu soalnya dari ibu lanjut ke saya. Mas manggilnya, Mas, itu dari masjid ini dikasih uang sama beras. Buat siapa? Buat Mas, katanya zakat buat Mas. Saya dizakatin, Bu. Saya dizakatin, alhamdulillah. Bingung saya kan? Kalau uangnya kan aman. Kembali ke sekolah lagi. Bu, saya dapat sekian-sekian, tolong masukin. Pokoknya ini udah saya nggak mungkin ngerahin sekarang, tapi sudah saya niatkan ini saya kembalikan ke sana. Maksudnya biar orang yang zakat itu langsung keluarkan hari itu juga. Berasnya, saya ingat itu. Cari sama istri saya keluar, pokoknya yang pakai gerobak lah, asal pakai gerobak kita kasih. Nggak taunya setelah itu, berapa lama setelah itu, saya dapat dari beberapa guru-guru kami. Ternyata orang-orang dulu memang bayar zakat itu ke guru-gurunya. Karena ternyata yang ngasih itu masjid-masjid binaan yang saya nggak pernah menerima apapun dari itu. Yang tadi saya bilang, Bapak bikin beberapa majelis itu ada di antaranya masjid-masjid. Yang kalau subuh ngajarin ngaji, itu kami lanjutkan. Dan kita nggak nerima apapun dari mereka. Mereka menganggap itu bagian daripada sabilillah. Ya kembalinya kepada kita
nyaman atau tidak menerimanya. Tinggal ke situ aja. Ya. Jadi dulu ternyata sebelum dikoordinir dan segala macam, diajarkan oleh orang tua dulu itu apa? Bayar zakat ke guru-gurunya. Ke guru-guru ngaji itu mereka dulu nggak ngasih duit, ngasih pisang. Iya kan? Ngasih ini, ngasih. Nah, ketika lagi apa? Lebaran pun menjelang lebaran bayar zakatnya ke gurunya. Terakhir kepada siapa? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil kalau kita artikan sekarang siapa? Kemarin juga ada WA nih. Orang DCP, orang Direktur Jenderal Pajak. Saya ngisi sebulan sekali di sana. Nanya tentang masalah ponakannya yang lagi kuliah. Terus kehabisan bekal. Boleh nggak saya masukkan dalam pemberian zakat? Ya boleh. Itu sekarang bisa kita artikan Ibnu Sabil. Orang yang sedang melakukan perjalanan tapi kehabisan. Orang yang lagi kuliah, tidak bisa bayar apa-apa, maka boleh kita alokasikan zakatnya ke sana. Itu kalau sekarang, anak lagi sekolah, anak lagi kuliah, dia nggak punya tapi pinter, boleh kita alokasikan zakatnya sekarang. Nah, di antara ini yang tidak ada, ntar nunggu jawaban. Di antara ini yang tidak ada, ya siapa itu? Anak-anak yatim. Yatim ini kan nggak ada. Jadi yatim ini pada hakikatnya nggak bisa menerima zakat, kecuali yatim masuk asnaf apa? Janda nggak dapat. Ini yang ngumpulin zakat asal udah janda, udah saya aja ngasih tuh. Semangat bener dia ngasih zakat. Nggak boleh. Atau kecuali miskin. Atau zakat buat pembangunan masjid. Nggak bisa. Zakat nggak bisa dialokasikan kecuali kepada 8 kelompok ini saja. Baik. Insyaallah kita berharap masuk di bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Ya, dalam keadaan yang dimudahkan untuk ibadah, sehat, dimudahkan ibadah, dan setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon maaf jadi hari ini kita tidak membahas surat An-Nur ya. Mudah-mudahan menjadi pembuka pemahaman kita berkaitan harta-harta di tengah-tengah kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.